Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana Allah bagikan, muliakan kita dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan di mana di bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan karena itulah kita melihat bagaimana semangat dari kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan dustur, jalan, tatanan jalan yang diberikan Allah buat kita semua. Al-Quran yang merupakan surat yang datang dari Allah untuk setiap individu muslim. Dan dengan gerakan dari Allah di bulan Ramadan ini, seluruh kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah ala dzalik. Mudah-mudahan semangat ini terus ada pada kita, sehingga tidak lagi kita tinggalkan Al-Quran selepas bulan Ramadan kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Al-Quran, dikatakan siapa yang ingin diajak bicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka masuklah dalam sholat. Karena sholat merupakan munajat hamba kepada Tuhannya. Dan Al-Quran merupakan kalam, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardhah, yang mana kita bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, yang mana seharusnya beliau menjadi contoh teladan buat kita. Imam Syafi'i dengan segala kesibukan yang super pada kehidupan beliau, beliau masih mampu mengkhatamkan Al-Quran di setiap hari kehidupannya. Satu kali khatam Al-Quran dia baca dari mulai awal sampai akhir khatmah. Dan di bulan Ramadan beliau mampu mengkhatamkan 2 kali Al-Quran di setiap satu hari. Pagi sehari sekali dan malam dia khatamkan sekali. Kenapa dia mampu demikian? Saya pernah bertanya kepada orang-orang yang penghafal Al-Quran, bagaimana kalau kalian baca Al-Quran tersebut, berapa waktunya? Mereka katakan 7 jam. Dia akan mampu baca dari awal sampai akhir. Ini normal, 7 jam. Sehingga kalau 2 kali baca, 14 jam. Namun tahukah kita, ada yang lebih menakjubkan dari itu semua? Pernah tercatat, ada orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 4 kali siang hari, 4 kali malam hari. Oh, bagaimana bisa demikian? Ini tidak masuk di dalam akal kita, memang tidak masuk di akal kita. Tapi kalau kita coba, kita akan tahu bagaimana rasanya dan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun mampu mencoba hal tersebut. Cobalah kita baca semisal surah Yasin. Ulang-ulanglah bacaan surah Yasin tersebut. Dan cobalah hitung dengan stopwatch. Berapa waktu yang kita butuhkan di bacaan pertama, di bacaan kedua, di bacaan ketiga. Semakin sering kita baca, maka waktu yang kita butuhkan semakin sedikit. Inilah yang terjadi. Apa ini namanya? Ini yang dikatakan di dalam bahasa syariat merupakan keberkahan waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka begitu berkah, sehingga mereka mampu mengerjakan ketaatan yang lebih banyak dibanding hal-hal yang dihitung secara normal. Kenapa mereka begitu terobsesi dengan Al-Quran? Karena mereka merasakan bagaimana kenikmatan Al-Quran ketika mereka baca. Disebutkan bahwasanya seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad Jamalul Lail, beliau dikatakan merupakan orang yang benar-benar tergila dengan Al-Quran. Bahkan kalau beliau membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid, itu orang-orang yang duduk di sekitar beliau bisa mencium wangi yang keluar dari mulut beliau seperti wangi madu.
Ya kalau kita buka itu madu, kita cium, nah itu wanginya demikian tercium oleh orang-orang di sekitar. Beliau kalau masuk bulan Ramadan selalu mengarahkan kepada jamaahnya, muridnya, handai taulannya untuk membaca Al-Quran setiap saat. Namun yang unik, beliau tidak pernah baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya murid-muridnya pun bertanya pada beliau, "Kamu wahai Syekh, kenapa kamu tidak baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan?" Maka sang Syekh pun mengatakan, "Saya mau seperti kalian. Namun di bulan Ramadan ini saya ingin merasakan bagaimana rasa lapar yang dialami oleh saudara-saudara saya yang lainnya karena kesulitan ekonomi mereka. Dan saya, kalau saya baca Al-Quran tersebut dan sudah keluar di mulut saya ini aroma seperti madu, kalau tertelan itu semua, saya tidak akan merasakan lapar dan haus lagi." Inilah kondisi di mana ruh mendapatkan asupan makanan buat dia. Yang mana asupan makanan ruh adalah berupa zikir, bacaan Al-Quran dan lain-lainnya. Sehingga jasad pun tidak lagi membutuhkan hal yang dibutuhkan jasad, karena ruh sudah mendapatkan tagziyah, sudah mendapatkan masukan daripada makanan untuk ruh tersebut. Apa yang terjadi? Beliau setiap malamnya setelah pulang dari masjid, maka keluarganya memberikan satu roti, satu potong roti. Setiap malamnya demikian. Beliau langsung masuk ke dalam kamar pribadinya dan beliau ibadah di situ sampai pagi. Demikian seterusnya. Di hari terakhir bulan Ramadan, setelah hari raya, maka orang rumahnya akan membersihkan kamar beliau. Ketika dibersihkan, roti tersebut masih ada utuh seluruhnya. Hanya termakan satu roti dibagi dua, setengah roti saja. Orang-orang pun bertanya, "Makan apa kamu selama ini? Siang hari puasa, malam hari waktunya makan, kamu tidak makan." Maka Syekh ini mengatakan, "Saya ketika masuk, saya lupa. Saya mulai baca Al-Quran dan saya lupa dengan makan dan minum. Sampai saya baru teringat sudah masuk waktu subuh. Sudah harus sholat lagi, harus puasa lagi. Demikian setiap malam. Tidak sakit." Itu yang terjadi. Kenapa? Ruh mendapatkan asupan makanan. Ya Rabbi, mudah-mudahan Ramadan ini mendekatkan kita juga dengan Al-Quran, sehingga ruh kita selalu mendapatkan tagziyah, asupan makanan dan kesehatan bagi ruh tersebut. Dan mudah-mudahan kesehatan ruh ini bisa mempengaruhi kesehatan jasad kita, kesehatan zahir kita, sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang sehat, baik secara jasad dan juga secara ruh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semua merupakan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.